Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan pemahaman studi mandiri mata kuliah karakterisasi material terkait 4 jurnal yang telah disampaikan atau telah diberikan oleh Prof. Herman. Di sini saya sendiri sebagai Yoga Nugraha dengan NIM 210666982. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Jurnal yang pertama itu berjudul Titania PMMA Nano Hybrid of Enhanced Nanocrystalline. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa derajat kristalin TiO2 pada nanohibrida yang dihasilkan dapat dipelajari oleh pengujian XRD, FTIR, dan TEM. Yang saya dapat pahami dari jurnal tersebut yaitu kristalin dalam nanohibrida dihasilkan dan diselidiki oleh pengujian XRD dengan melihat efektivitas dari kondisi free hidrotermal yang meningkatkan nanokristalinitas pada fase TiO2. Selanjutnya, spektrum inframerah yang sesuai dari sampel direkam dengan menggunakan temperatur ruangan dengan jangkauan 4000 sampai 400 cm pangkat -1 menggunakan Biorad FTIR model QS300 spektrometer. Selanjutnya, pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan TEM yang beroperasi pada 300 dengan resolusi 0,14 nanometer. Selanjutnya, sifat optik non-linear dari film tipis nanohybrid dipelajari dengan teknik Z-scan yang merupakan metode yang sensitif dan reliable untuk menentukan tanda dan besaran koefisien absorpsi nonlinear beta dan indeks hias nanolinear N2. Selanjutnya, nanohybrid yang berasal dari lanjutan salt anorganik tanpa perlakuan prahidrotermal diikuti dengan perlakuan annealing dan pasca hidrotermal dapat memberikan kristalin yang signifikan. Kristalinitas ditemukan sebanding dengan sampel dengan perlakuan prahidrotermal yang lama diikuti dengan prosedur yang sama menurut pengukuran UV visual. Transparansi film yang dihasilkan dilapisi pada substrat kuarsa untuk yang terakhir agar bubuh. Dan yang terakhir, berdasarkan pengujian XRD dan FTIR, terlihat bahwa perlakuan prahidrotermal pada prekursor anorganik efektif untuk membantu penyelesaian proses hidrolisis yang mengarah pada pembentukan struktur fase TiO2 dengan kristalinitas yang signifikan. Dilanjutkan dengan jurnal yang kedua berjudul Controlling the Crystallinity and Nonlinear Optical Properties of Transparent TiO2 PMMA Nanohybrid. Dan pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa derajat kristalin TiO2 pada film nanohybrid yang dihasilkan dapat dipelajari dengan menggunakan pengujian XRD, FTIR, UV visual, dan HRTM. Di sini pengukuran XRD difokuskan untuk menganalisa film tipis yang dilapisi pada silikon wafer. Struktur mikro dari film tipis nanohybrid diperiksa dengan menggunakan mikroskop elektron transmisi resolusi tinggi, dan dijelaskan pada jurnal tersebut juga bahwa morfologi permukaan film yang dilapisi juga diperiksa menggunakan mikroskop gaya atom atau nanoskop AFM ya, dengan mode tapping. Selanjutnya, spektrum serapan linear film nanohibrida pada substrat kuarsa diukur menggunakan spektrometer, dan ketebalan linear relatif ditentukan secara bersamaan menggunakan filmetric F20 film measurement system. Selanjutnya, nanolinear optik dari film tipis nanohybrid dipelajari dengan teknik Z-scan. Dan yang terakhir, studi HRTM mengungkapkan bahwa nanokristalin TiO2 pada PMMA berukuran 5-9 nanometer. Juga dikonfirmasi dengan analisis fase menggunakan XRD bahwa dibuktikan bahwa peningkatan signifikan indeks bias linear mencapai 1780 pada pengukuran XRD sebagai akibat dari peningkatan kristalinitas TiO2. Dilanjutkan pada
pembahasan jurnal ketiga. Yang dapat saya pahami adalah jurnal ini menjelaskan kontrol parameter pemrosesan yang terlibat dalam templating copolymer block nanoarray yang terdiri dari partikel TiO2 nanokristalin berhasil dirakit dalam struktur hierarki seperti heksagonal atau kubus seperti yang diungkapkan dengan menggunakan pengujian TEM. Mohon maaf tadi terlewat. Jurnal yang ketiga ini berjudul Di Block Copolymer Templated Nanohybrid Thin Film of Highly Ordered TiO2 Nanoparticle Arrays in PMMA Matrix. Pada jurnal ini saya mendapatkan bahwa karakterisasi menggunakan TEM dilakukan juga pengujian TEM, pengujian XPS, dan pengujian XRD. Dan jurnal yang terakhir yang berjudul Transparent Nanohybrid of Nanocrystalline TiO2 in PMMA with Unique Nonlinear Optical Behavior menjelaskan bahwa spektrum serapan linear dari film-film ini diukur menggunakan spektroskopi UV visual. Selanjutnya dilakukan juga pengujian HR, TM, dan pada pengujian UV visual didapatkan data bahwa nanopartikel TiO2 lebih kecil daripada yang di material T60. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pembahasan yang lebih umum terkait apa pentingnya karakterisasi dari setiap pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti pada keempat jurnal tadi, dan kenapa pada setiap jurnal hampir melakukan pengujian yang sama, yaitu pengujian TEM, pengujian spektrografi, pengujian XRD, dan pengujian AFM. Di sini saya akan membahas pembahasan yang lebih umum agar kita dapat memahami pentingnya karakterisasi tersebut agar menunjang penelitian kita terhadap data yang dihasilkan agar saling mendukung. Dapat dilihat bahwa pengujian TEM merupakan teknik mikroskopis di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis yang berinteraksi dengan spesimen yang dilewatinya. Gambar terbentuk dari interaksi elektron yang ditransmisikan melalui spesimen. Gambar diperbesar dan difokuskan ke perangkat visual seperti layar fluoresen atau yang akan dideteksi dengan sensor seperti kamera CCD. Di sini TEM menawarkan pembesaran yang tinggi hingga lebih dari 1 juta pembesaran. Selanjutnya, TEM juga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang ilmiah, baik itu pendidikan, industri, maupun yang lainnya. TEM juga memberikan informasi tentang elemen dan struktur mikro dengan gambar yang berkualitas tinggi dan detail. TEM juga mampu menghasilkan informasi tentang fitur permukaan, bentuk, ukuran, dan struktur mikronya, walaupun hanya dengan 2 dimensi. Dan berikut merupakan salah satu contoh gambar TEM yang dihasilkan dari 4 jurnal tadi. Dapat kita lihat bahwa gambarnya seperti demikian. Gambarnya tidak bisa dilihat secara 3 dimensi, hanya bisa kita amati dengan 2 dimensi, baik itu warna hitam ataupun putih. Lantas, untuk mendukung pengujian TEM tersebut, diperlukan juga pengujian AFM yang didefinisikan sebagai alat untuk memanipulasi ukuran atom atau molekul dan struktur pada berbagai permukaan agar dapat mempermudah penelitian dari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu ilmu fisika, kimia, biologi. Secara sederhana, AFM bekerja dengan cara memanfaatkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang bekerja antara cantilever dan permukaan sampel pada jarak yang beberapa nanometer, sehingga menghasilkan data berupa gambar 3 dimensi dengan skala yang sangat kecil. Dalam jurnal terlampir, AFM digunakan untuk mengetahui morfologi lapisan permukaan spesimen. Kelebihan dari AFM yaitu dapat menghasilkan data berupa 3 dimensi yang dapat membantu memberi informasi yang lebih spesifik untuk membantu data TEM yang hanya berupa 2 dimensi. Dari sini kita ketahui bahwa AFM ini sebagai pengujian yang saling membantu, saling melengkapi antara satu sama lain agar data yang kita peroleh itu semakin kuat datanya. Dan ini merupakan contoh yang saya ambil dari jurnal bahwa dari spesimen tersebut dapat kita ketahui permukaannya itu tidak rata, dan walaupun gambarnya kurang begitu jelas,
Akan tetapi dapat kita simpulkan bahwa permukaan tersebut memiliki kekasaran yang dapat dilihat pada gambar ini. Baik, masuk pada karakterisasi selanjutnya yang merupakan karakterisasi XRD yang didefinisikan sebagai proses analisis menggunakan sinar X-ray diffraction yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur fisik serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Prinsip dasar XRD ini adalah mendifraksikan cahaya melalui celah kristal. Selanjutnya, difraksi cahaya oleh kisi-kisi atau kristal ini dapat terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang gelombang yang setara dengan jarak antar atomnya, yaitu sekitar 1 Armstrong. Radiasi yang digunakan berupa sinar X, elektron, dan neutron. Sinar X merupakan foton dengan energi tinggi yang memiliki panjang gelombang berkisar 0,5 sampai 2,5 Armstrong. Ketika sinar X berinteraksi dengan suatu material, maka sebagian sinar akan diabsorpsikan, ditransmisikan, dan sebagian lagi akan dihamburkan atau terdifraksi. Hamburan radiasi inilah yang dideteksi oleh alat XRD. Sinar X yang dihamburkan tersebut ada yang saling menghilangkan karena fasanya berbeda, dan ada juga yang saling menguatkan karena fasanya sama. Berkas sinar X yang saling menguatkan itulah yang disebut sebagai berkas difraksi. Hukum Bragg merumuskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar X merupakan berkas difraksi. Pengujian XRD akan menghasilkan data berupa fasa atau senyawa yang terbentuk pada spesimen. Data XRD biasanya harus dilengkapi data-data yang menyatakan unsur untuk melengkapi dan membuktikan bahwa pengujian XRD ini menunjukkan nilai yang benar. Maka dari itu, biasanya data XRD akan dikorelasikan dengan pengujian yang lain, baik itu pengujian EDS dan pengujian spektro. Jadi di sini pengujian XRD akan membuktikan data yang dapat kita ketahui, baik itu dari pengujian TEM tadi yang berupa gambar dianalisa oleh alat XRD ini, dan dapat diketahui pada gambar tersebut terbentuk senyawa apa. Nah, biasanya datanya itu berupa pik-pik yang merupakan gambar yang di atas ini. Pik-pik ini menunjukkan senyawa yang lebih dominan pada spesimen tersebut. Nah, untuk memperkuat data XRD ini, karena data yang dihasilkan berupa senyawa, maka kita perlu melakukan pengujian yang lain agar didapatkan data yang kuat. Data itu pengujian tersebut merupakan pengujian FTIR atau salah satu perkembangan dari pengujian spektro. FTIR digunakan untuk mengidentifikasi senyawa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada riset kualitatif, FTIR dipakai untuk mengetahui konsentrasi analit dalam sampel, sedangkan FTIR pada riset kualitatif dimanfaatkan untuk mengidentifikasi senyawa dan gugus-gugus fungsional yang terkandung dalam satu senyawa. Yang dapat saya pahami adalah FTIR ini akan mendukung pembuktian pengujian XRD. Jadi pengujian FTIR ini nantinya akan menunjukkan unsur-unsurnya, dan unsur-unsur tadi akan kita hubungkan dengan pengujian XRD yang menyatakan nilai senyawanya, dan apabila terdapat kesesuaian pada hasil FTIR dan pengujian XRD, maka data tersebut bisa dikatakan valid. Dan itulah pentingnya beberapa karakterisasi tersebut digunakan pada suatu penelitian yang memang memerlukan pengujian-pengujian ini. Dan pengujian-pengujian ini memang harus dilakukan agar data yang kita punya, kita miliki, dapat berbicara dan menjelaskan terhadap pembacanya atau terhadap kita agar memberikan informasi yang lebih jelas. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.